Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini Jumat 30 Mei 2025. Masih bersama Mas Pri tentunya yang akan menemani saya Manggis semua 1 jam ke depan untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan narasumber yang pastinya akan memiliki pengetahuan yang keren banget. Karena tema kita hari ini temanya berkaitan sekali dengan emak-emak pendengar kita semua. Mudah-mudahan nanti ada emak-emak yang mau nanya karena ini temanya luar biasa menarik. Nah, nanti bagi yang mau nanya-nanya boleh banget di line telepon kita di 0741241187 atau bisa juga via WA 081174515500. Oke, saya manggil semua dimanapun Anda berada. Mas Pri mau ngucapin selamat beraktivitas, selamat leye-leye di siang hari ini yang cuacanya bisa dibilang agak enak ya karena nggak terlalu panas dan nggak juga hujan. Oke, saya Manggis, tema kita hari ini Mas Pri mau bahas tentang anak usia dini. Lebih tepatnya tema kita hari ini membangun lingkungan pendidikan Islam yang ramah anak. Dan Mas Pri udah datangin narasumber dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Fakultas Tarbiyah dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kandidat Dr. Ahmad Fadlan MPDI. Dan biasanya Mas Pri manggil Habib ya. Habib, Nah, mungkin boleh disapa dulu Habib pendengar kita semua. Selamat sore. Selamat sore ya. Iya udah sore nih Bib ya, udah jam 3 lewat. Habib gimana kabarnya Bib? Sehat. Alhamdulillah sehat Bib ya. Alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar ya. Berkat doa Mas Fir lah sehat. Oh alhamdulillah. Ini Habib kayaknya kelihatan lebih muda ya. Makin keren aja, makin ganteng Habib sekarang. Lebih muda tuh karena banyak mahasiswanya cewek-cewek semua Pak Fir. Woi, banyak mahasiswinya cantik-cantik cewek-cewek ya. Mungkin boleh dekat sedikit ke mic-nya Habib ya, biar enak, biar kedengaran. Okay. Jadi Habib, kita nih mau ngangkat tema tentang anak usia dini. Nah, Mas Pri itu mau nanya dulu ke Habib. Kan Habib nih kan kalau dari penampilan ini gentleman banget nih. Nah, kenapa sih tertarik ngurusin anak usia dini? Ya, mungkin ya karena pertanyaan tadi ya. Kenapa sih tertarik untuk mengurus anak usia dini ya? Karena saya melihat anak usia itu merupakan pilar penting ya. Pilar penting juga karena mendidik seseorang itu memang harus dari usia dini. Ya, dari usia dini ya. Apalagi yang sekarang ini yang namanya PAUD ya, pendidikan anak usia dini ini sudah booming sekali. Iya, apalagi undang-undang bahkan sudah menyatakan bahwa anak itu harus dididik sejak anak usia dini. Kalau zaman kita dulu kan nggak ada namanya PAUD ya, nggak ada TK, nggak ada ya TK nggak ada. Kalau sekarang sudah jadi ya tujuan lah istilahnya. Sebelum masuk SD harus masuk PAUD dulu. Ya, nah itu. Jadi memang penting Bib ya. Oh ya, penting sekali ya Mas Fir ya. Karena mendidik anak itu memang harus dari usia dini ya. Betul. Usia dini kalau kita bicara usia dini itu umurnya 0 sampai 8 tahun ya, atau kita bisa bilang dengan golden age. Oh, golden age. Ya, masa keemasan ya. Nah, di situ memang pola pikir itu lagi matang-matangnya bagaimana anak itu untuk dididik ya, atau diedukasi seperti itu. Ini memang luar biasa ya, agak beda penjelasan kalau dari kandidat dokter ini ya. Itu. Jadi speechless Mas Pri jadinya. Iya, biasa aja ya. Padahal ini Habib Fadlan ini teman Mas Pri nongkrong dan juga memang masih banyak keluarganya di Kampung Manggis ya. Ya, rata-rata di Kampung Manggis Mas Fir. Keluarga Habib ya. Habaib ya. Luar biasa sekali. Jadi Bib, sesuai dengan tema kita kan lingkungan yang ramah anak. Nah, aku tuh pengen nanya sama Habib, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan Islam yang ramah anak? Mungkin bisa dijelasin biar pendengar kita ini kan rata-rata emak-emak, ibu-ibu, bapak yang mungkin masih banyak punya anak atau punya cucu malah ya. Nah, biar bisa mereka itu menciptakan lingkungan yang ramah anak dan Islami. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya itu Bib? Oke, baik. Nah, kalau yang ramah anak ini kan, kalau kita bicara tentang pendidikan ramah anak ini kan, kalau dalam pendidikan anak usia ini kan namanya pendidikan yang yang bersifat humanis, Mas Fir. Pendidikan yang bersifat humanis adalah pendidikan yang ada rasa cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena anak ini merupakan amanah ya. Iya, betul. Amanah yang merupakan titipan dari Allah SWT. Nah,
ramah anak di sini ya bagaimana kita mendidik anak itu tidak dengan yang namanya kekerasan. Oh jadi nggak boleh ya? Nggak boleh dengan kekerasan, apapun dengan yang namanya ya bukti fisik atau verbal. Itu nggak boleh ya. Karena Itu memang zaman dulu paling ya. Iya, zaman dulu memang ya kalau sekarang kan berbeda sekali ya. Karena kan sudah ada namanya HAM ya, hak asasi Manusia, ya HAM ya. Apa dikit melanggar itu ada HAM ya. Nah, itulah yang namanya ramah anak itu yang mendidik anak itu dengan yang namanya pendidikan yang humanis atau dengan kasih sayang. Itu sesuai dengan apa Mas Firda, perspektif dari Imam Al-Ghazali ya, perspektif pendidikan anak usia dini itu itu ahli pendidikan juga ya, filosofi pendidikan Islam juga ya, filosof Islam ya. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa mendidik anak itu harus dengan kasih sayang. Itu pun juga disamain dengan Ibnu Sina juga. Jadi kalau kita lihat dari perspektif filosof pendidikan anak usia itu banyak sekali ya filosof Islam yang mengatakan bahwa pendidikan ramah anak itu adalah pendidikan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak zaman dulu Beb ya, aku pun ngerasain lah ya. Bukan hanya di rumah, di sekolah. Sering kali waktu kita masih di SD lah ya. SD ya. Dididik dengan keras. Salah satu pukul 2 segala macam. Itu era 2000-an ya Mas Firda? 2000-an. 90-an. 90-an ya. Zaman masih terminal masih ada ya. Masih ada. Jadi sebenarnya kalau dididik dengan seperti itu akan memberikan dampak yang berbahaya nggak sih menurut Habib? Dampak berbahaya yang maksudnya gimana nih? Misalnya kita dididik dengan keras, dengan dipukul segala macam. Oh ya jelas dong. Dulu kan beda dengan sekarang ya. Sekarang kan mindsetnya kan sudah makin apa ya, makin maju ya. Kalau dulu kan mindset orang tua kan ya gimana ya, kalau ngaji aja kadang dipukul ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi dengan hal-hal seperti itu Mas Firda. Nah itu jadi mindset yang harus kita rubah juga seperti itu. Jadi kalau mau mengasuh anak sekarang diupayakan jangan pakai cara kekerasan ya Beb ya. Jangan ya. Okay. Karena berbahaya bagi anaknya sendiri. Iya benar itu. Jadi kadang tuh aku juga sebagai orang tua sering merasa bingung nih Bib. Karena harus mulai dari mana, apa sih langkah pertama yang harus aku lakukan agar rumah itu bisa menjadi tempat belajar yang baik dan islami untuk anak-anak. Oh iya, baik. Kalau Mas Fir tanya rumah itu bisa jadi tempat belajar yang baik ya, atau ramah anak dan islami ya. Memang kita dulu sebagai orang tua itu harus mencontohkan ya. Betul. Harus mencontohkan untuk anak ya. Ya kalau kita suruh anak sholat, kita nggak sholat ya percuma juga ya. Nah, kita suruh anak itu puasa, kita nggak puasa ya. Dan juga dari hal-hal narasi perkataan kita juga. Ini kadang anak ini sering meniru dari perkataan dari orang tua yang kasar kadang. Ya, kadang ditirunya kadang dia bergaul dan bersosialisasi dengan temannya ya. Benar. Jadi tergantung pola asuhnya lah Mas Pri ya. Nah, kalau kita bicara pola asuh ini kan ada pola asuh yang bersifat otoriter. Betul. Demokratis dan permisif. Iya. Nah, kalau otoriter ini kan pola asuh yang keras. Ya. Anak itu dikekang, itu nggak bisa juga. Oh, nggak boleh Beb ya. Nggak boleh juga. Kita harus pola asuh yang demokratis. Boleh kita ada kekangan tapi ada limitnya juga. Kita membiarkan mereka tapi ada batasnya juga. Iya, tetap ada batasan. Tetap ada batasnya. Ya. Nah, kalau pola asuh yang permisif itu cuek-cuek saja. Iya, kita nggak peduli. Misalnya anak itu mau apa ya, mau ngomong apa, mau terkadang ya dari anak-anak SD juga kadang mau pulang jam berapa, itu kita nggak peduli. Ya, itu permisif yang cuek. Nah, permisif ini biasanya kalau pola asuh orang tua yang permisif ini yang orang-orang tua yang memang terkadang yang memang sibuk, ya suami bekerja, istri bekerja, ataupun orang-orang tua yang broken home terkadang. Nah itu bisa menimbulkan pola asuh yang permisif yang bahaya sekali itu. Jadi yang demokratis lah. Kita boleh bebas tapi ada batasnya. Jadi yang paling bagus itu demokratis ya. Jangan terlalu otoriter, jangan terlalu permisif. Jangan terlalu permisif juga. Nah, itu ibu-ibu sekalian nih yang lagi dengerin Radio Manggis, kalau pesan dari Habib pakar pendidikan anak usia dini, ya kalau kita mau menerapkan pola asuh yang baik dan benar itu ya kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Kalau mau anak sholat, harus sholat dulu Beb ya. Sholat dulu ya, kita contohkan baik dulu kan. Kita kan orang tuanya harus sebagai role model juga. Iya betul. Tapi kalau ada kasus misalnya Beb, kan nggak semua orang itu pendidikan agamanya bagus, termasuk orang tua. Nah gimana sih kalau orang tuanya ternyata pengetahuan agamanya itu bisa dikategorikan kurang baik. Nah bagaimana orang tua mencontohkan? Atau apa yang harus dilakukan orang tua kalau dia merasa kemampuan agamanya masih jelek, apa sih yang harus dilakukan agar agama anaknya bagus, Bib? Iya, ini mungkin ya kita bicara di sebuah pengalaman ya, pengalaman yang ada di tetangga kita terdekat. Iya, betul. Kalau yang saya kan tinggalnya di Seberang ya, di Seberang kota itu ada juga orang tuanya memang yang nggak paham agama juga, nggak paham agama, nggak paham istilahnya tentang apa, ya mengaji ya, tapi dia
memperhatikan pola pendidikan anaknya. Kata dia ya jangan seperti ayah lah, ya jangan seperti aku lah kata dia kan, Betul. jangan seperti saya lah katanya. Anak ini harus dididik, harus sekolah, harus gimana. Nah, apalagi di seberang itu kan banyak lembaga pendidikan keagamaan ya. Nah, itu orang tuanya dengan cara menyekolahkan anaknya, ya ditahfiz Quran, ya, itu seperti itu. Jadi pesan Habib nih para pendengar semua, walaupun kita agamanya kurang bagus, mungkin sholatnya belum terlalu benar, Terlalu benar ya. minimal ada kesadaran dari Ada kita. kesadaran ya. Jadi mindset juga, pola pikir kita juga seperti itu Mas. Dan juga pendidikan sekarang kan nggak mahal-mahal amat lah Habib ya. Iya. Ada sekolah yang murah, mungkin ada madrasah sore yang Madrasah harganya sore. terjangkau. Iya. Yang nggak harus di sekolah yang mahal yang SPP-nya membludak, nggak harus Bib ya. Iya, nggak harus. Oke, Soib Manggis nih menarik ngobrol sama Habib nih luar biasa sekali. Apalagi bahas anak usia dini, kita nggak boleh otoriter dan nggak boleh terlalu membiarkan. Karena banyak sekali dampaknya kayak anak-anak zaman sekarang yang udah ikut-ikutan geng motor Bib ya. Benar. Itu mungkin salah dari rumah Bib ya. Salah dari rumah juga, dari pola asuh juga, itu juga bisa jadi ya. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrol dengan Habib, karena ada iklan yang mau lewat, kita dengarkan dulu jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke, masih di 96 FM Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih bersama kandidat Dr. Ahmad Padlan Barakbah MPD, dosen sekaligus praktisi anak usia dini yang sudah terbang kemana-mana ya. Luar biasa sekali Habib kita ini. Nah Habib, aku tuh juga ingat waktu aku kecil dulu kan, kalau mau dididik masalah agama, orang tua tuh sering kali agak keras Bib ya. Iya. Nah jadi sebenarnya seperti apa sih cara kita mau mendidik anak secara islami, tapi caranya tetap lemah lembut tanpa kekerasan Bib? Apa sih yang harus kita lakuin? Ya, harus kita lakukan ya. Mungkin dekat dikit Bib. Oke. Ada kan hadis Nabi itu ya. Mas Pir ya? Mas Pri ya. Oke. Anak ini merupakan fitrah ya. Iya. Anak ini adalah fitrah, artinya suci ya. Jadi orang tuanya lah yang mendirikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi berarti di situ kalau kita tafsirkan, kita tafsirkan ya. Berarti memang tergantung dari pola didik orang tuanya ya, seperti apa. Betul. Ya, oke. Nah, kalau kita ingin kata Mas Pri tadi ya, Mas Pri tadi bagaimana ya membuat lingkungan di rumah kita itu yang islami ya. Tapi lemah lembut. Lemah lembut ya. Seperti itu ya. Kunci pertamanya adalah bagaimana kita itu menerapkan pola pendidikan itu ya. Pendidikan yang saya katakan yang bersifat humanis tadi. Humanis tadi ya. Karena intinya dari pendidikan anak usia itu skopnya adalah pendidikan yang humanis. Dalam filosof ya, perspektif secara, kalau kita kaji secara dari ontologi ya, ontologi bukan epistemologi asal usul dari saya bukan ya, tapi secara ontologi dari etika dan dari etika ya. Nah, itu bagaimana membuat suasana rumah itu ya nyaman itu ya dengan istilahnya ya, dengan kajian-kajian Islami tadi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saya sendiri ya mungkin nih Mas Pri mungkin bicara mungkin yang di rumah Mas Pri ya. Gimana? Di sekitar rumah. Karena dulu aku tuh dididik kalau masalah agama orang tua keras. Jadi kan kadang kita sebagai anak tuh ada jiwa berontaknya ya. Kadang disuruh sholat itu kayak udah FPI gerebek aja, sholat. Gimana caranya menciptakan suasana yang lemah lembut agar masalah agama ini jadi lebih menyenangkan. Karena sering tuh orang tua bangunin sahur, kau mau sahur apa enggak, segala macam kan dengan cara yang salah. Kalau Mas Pri bilang tadi dengan kamu sahur enggak, itu enggak boleh juga. Ya. Makanya kita itu untuk anak itu kita jangan istilah harus bisa memberikan pujian-pujian bagi mereka lah ya. Jangan istilahnya, dan juga jangan membandingkan juga. Membandingkan misalnya anak tetangga. Lihat anak tetangga. Betul sering kali itu. Kau kok enggak ada rajin sholat, dia enggak tidak. Itu enggak boleh membanding-bandingkan, itu enggak boleh. Itu enggak boleh Beb ya. Enggak boleh membanding-bandingkan. Itu akan timbul rasa istilahnya down bagi diri dia sendiri. Betul. Lihat tuh si A tuh rajin semayang sini, kau enggak. Sering itu banget. Boleh. Itu enggak boleh kita banding-bandingkan ya. Enggak boleh.
Jadi membanding-bandingkan itu nggak boleh untuk anak usia dini. Ya. Jadi cara yang pas itu harusnya gimana, Bib? Ya. Dari hal perkataan juga dengan lemah lembut tadi. Perkataan ya. Iya. Perkataan ya. Mungkin lebih bagus dikasih hadiah. Nah, kalau sholat nanti ibu kasih ini. Oh bisa. Boleh bisa, ya. Bisa boleh. Itu kalau dalam konteks anak usia itu namanya reward, penghargaan. Boleh sekali gitu ya. Boleh sekali ya. Itu untuk memacu atau menstimulasi mereka. Walaupun nantinya nggak kita kasih hadiah ya. Iya, walaupun itu ya. Harus Tapi tetap anak usia kasih ini ya. Untuk anak usia ini, konteks anak usia ini reward itu sangat-sangat penting sekali. Oke. Kalau Mas Pri bilang saya kasih hadiah tadi boleh-boleh saja. Oke. Ya, jelas jangan membanding-bandingkan tadi. Ya, itu nggak boleh sekali ya. Nggak boleh gitu ya. Itu jelas nggak boleh ya. Apalagi membandingkan istri tetangga ya. Anak tetangga aja nggak boleh, apalagi istri tetangga. Itu sangat-sangat tidak dibolehkan lah. Bisa ini ganggu mental anak. Ganggu mental anak juga, benar. Psikologinya akan terganggu ya secara kejiwaannya itu. Jadi membandingkan tadi Mas Pri. Ya. Jadi para pendengar membandingkan ya jawabannya dia. Pendengar kita ini kan banyak yang sudah umurnya menengah ke atas, orang-orang dengan pola pendidikan dan pola asuh zaman dulu nih, Beb. Jadi kita harus mengingatkan karena mereka kan mungkin ketika dulu mendidik anak dengan cara yang keras, suka membanding-bandingkan, lihat anak tetangga tuh, tuh rajin, kau nggak pernah. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nah, mudah-mudahan ini kan rata-rata udah punya cucu, nah mungkin ke cucunya mungkin bisa dipakai pola ngasih reward kayak Habib bilang hadiah. Tadi, ya. Adik kalau bisa kayak gini, nanti nenek kasih ini. Itu lebih bagus, Bib ya. Bagus lagi ya. Atau lebih banyak sharing kepada dia lah. Kenapa sih kamu nggak mau sholat betul, ini ya? Betul. Ya karena memang ada beberapa kasus ya kita nggak bisa nyalahin kita lahir dari rahim siapa, Bib ya. Ya nggak bisa. Kita nggak bisa minta kita lahir dari orang berpendidikan atau enggak. Tapi apa salahnya ya kita sebagai orang tua belajar terus ya. Kan banyak sosial media. Benar. Nih mumpung ada Habib ya. Karena apa Mas Pri? Karena pendidikan yang awal itulah pendidikan dalam keluarga. Iya. Iya. Jadi keluarga itu kan merupakan pendidikan informal ya. Iya, jadi betul, guru yang pertama itu adalah the first teacher itu adalah is our parents, orang tua kita. Luar biasa. Itu ya. Jadi kalau kita sebagai dosen, instruktur itu hanya the second teacher, guru kedua. Iya, betul. Jadi makanya ruang lingkup keluarga, pendidikan utama itu ada di dalam keluarga. Betul sekali. Itu ada mata kuliahnya Mas Pri. Apa Pendidikan tuh? dalam keluarga. Itu saya ngajarin kemarin. Wih, luar biasa. Pendidikan dalam keluarga. Bahkan Bib ya, aku tuh pernah dengar ucapan seorang teman, kalau orang kan istilahnya mendidik anak sejak dini. Nah, tapi temanku bilang mendidik anak sejak menentukan siapa ibunya. Nah, itu lebih tepat lagi kan karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya ya. Benar. Apa bahasa Arabnya aku lupa. Aku nggak tahu juga. Oke, menarik nih, Bib, tapi kita harus tunda dulu obrolan kita karena makin kesini makin menarik. Ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu iklan dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat mendengarkan. Oke, masih di Radio Manggis, masih di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Masih bersama Mas Pri dan Habib Padlan Barakbah. Nah, Barakbahnya. Iya, karena biar para habaib yang di sekitar Radio Manggis ini kan mana tahu monitor, bisa dengar. Oke, Mas Pri mau ngucapin selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dan segerakanlah sholat karena neraka wil bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Oke, Mas Pri juga mau minta doanya kepada semua fans Radio Manggis karena kebetulan kakaknya Ibu Mas Pri sedang dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali, dan mudah-mudahan ya bisa cepat beraktivitas lagi lah. Amin ya robbal alamin. Oke, saya Manggis semua. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana mendidik anak usia dini di rumah. Nah, tentunya kan sekarang kalau sebelum masuk SD itu kebanyakan harus masuk ke TK atau PAUD dulu, Bib ya. Iya. Bahkan ada beberapa sekolah yang mensyaratkan sudah TK atau sudah PAUD belum. Kalau belum ya nggak bisa, katanya gitu ya. Benar. Nah, jadi sebenarnya untuk milih sekolah atau PAUD yang tepat itu kita sebagai orang tua apa sih indikatornya, Bib? Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mas Pri ya. Iya, boleh. PAUD TK tadi ya. Ini agak saya perbaiki sedikit ya. Iya. Jadi PAUD itu lembaga. Oke. PAUD itu lembaga yang mana ada lembaga pendidikan formal dan ada yang namanya pendidikan informal, non formal.
PAUD itu lembaga, itu kita bagi ada pendidikan formal dan non formal. Oke. Yang pendidikan formal itu adalah TK sama RA. Oh, Kalau non formal itu adalah posyandu. posnya itu termasuk PAUD juga ya? PAUD kan 0 sampai 8 tahun. Oh, TPA. iya. TPA, tempat penitipan anak, bukan taman pendidikan Al-Qur'an ya. Iya. TPA dan juga satuan PAUD jenisnya lainnya. Jadi terkadang gini Mas Pria, orang kadang sering salah sangka nih. Sering nggak tahu ya. Ini saya sedikit mendidik juga ya, memberikan ilmu juga ya, pengetahuan juga. Anak kamu sudah masuk TK atau PAUD? Itu salah. Oke. Jadi yang benar yang Anak kamu udah masuk TK, udah masuk TK dulu, masuk RA dulu, bukan masuk PAUD. Oh, gitu. Kirain orang PAUD ini adalah KB, kelompok bermain. Oke, salah ya. Padahal yang KB itu termasuk dalam pendidikan non formal. Jadi PAUD itu lembaga, ada TK, ada RA, itu formal. Kalau non formalnya tadi posyandu, KB dan TPA. Oke. Sedikit saya perbagi. Oke. Jadi sebenarnya Jadi ada ilmu juga ya. Iya, TK dan RA. Iya, Bib, TK ya. dan RA. RA itu di bawah naungan Kemenak, kalau TK tuh untuk Kemendikbud. Oke, jadi tipsnya untuk memilih TK atau RA yang baik itu apa nih, Bib? Kalau misalnya kita mau nyekolahkan anak, apakah harus yang Islami ataukah harus yang sifatnya umum? Apa kelebihan dan kekurangannya mungkin, Bib? Iya, kalau kita bicara mau milih yang mana itu saya rasa tergantung lah ya. Selera ya. Tidak harus kita bilang harus ke TK Nurul Ilmi, tidak juga ya. Bahkan ada TK-TK yang memang tidak berstandar itu maupun internasional, mereka punya guru-guru yang berkualitas juga. Ya, tapi permasalahan gini ya Mas Pria. Saya lihat di guru taman kanak-kanak ataupun guru di RA ini masih banyak yang kualifikasinya bukan pendidikan anak usia dini. Ini jadi permasalahan. Oh, gitu ya. Iya, permasalahan. Meskipun mereka bisa joget-joget, mereka bisa nari, bisa menghibur anak, mendidik anak, tapi mereka sudah menyalahi yang namanya profesionalisme. Iya. Karena kita sadari, kalau kita ketahui ya Mas Pria, kompetensi guru itu kan ada yang namanya profesionalisme. Iya. Profesionalisme itu mengajar sesuai bidangnya. Masa kok tamatan SH kok ngajar di TK? Iya. Ini yang harus diperbaiki ya. Nah, seperti itu. Gak boleh Beb ya. Enggak. Jadi di luar dari profesionalisme. Jadi salah satu mungkin indikatornya yang harus kita lihat dulu dari gurunya, Beb, dari ya. gurunya juga benar ya, dari gurunya juga itu salah satu indikator yang penting juga. Seperti itu. Kalau mau pilih TK di mana itu terserah, ya. Yang jelas kita menitipkan anak, yang jelas harus aman lah seperti apa. Nah, Beb. Jadi kalau misalnya anak di TK atau di TK Islam, ini kan mereka dapat pendidikan agama ya. Pasti. Apakah itu cukup membuat anak kita itu memiliki akhlak yang baik? Dan sebenarnya apa sih peran guru dalam mendidik akhlak anak? Karena kan memang guru itu menjadi orang tua kedua bagi anak gitu ya. Dan bahkan kalau untuk di TK yang dari pagi sampai sore mungkin ada TK dan TPA ya sekalian ya. Jadi kebanyakan anak itu lebih dominan waktunya dengan guru. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih peran guru ini dalam mendidik akhlak anak? Iya. Peran guru ya. Kalau kita bilang dalam peran guru dalam mendidik akhlak anak, ya memang sangat mempunyai peran sangat penting sekali ya. Karena mendidik itu harus dari akhlaknya dulu. Iya. Huluk ya. Nah, karena kita tahu sendiri ya, innama bu'istu lil ultami makorimal akhlak. Nabi aja diutus untuk menyempurnakan akhlak. Iya benar kan? Ya, betul. Apalagi kita guru kan, guru itu kan memang harusnya kan mendidiknya itu dari pendidikan karakter, ya, mendidik karakter anak dulu. Makanya PAUD ini buminya karena pendidikan karakter ya, karena banyaknya dulu Indonesia itu banyak korupsi, maka dibutuhkan pendidikan yang bersifat pendidikan karakter. Ya, jadi memang bagaimana peran guru ya sangat berperan sekali. Karena apa? Karena mendidik anak usia itu memang dari akhlak dan karakternya. Ya, itu sesuai dengan pandangan dari Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita bicara di kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Al-Ghazali itu ya, itu ada namanya pendidikan anak itu bagaimana mendidik anak itu dari pendidikan akhlaknya dulu, karakter. Memang pondasinya dari karakter. Saya juga sebagai dosen kalau saya melihat anak itu bukan dari kognitifnya Mas Pri. Dari akhlak dulu, karakter dulu ya. Jadi ada istilahnya, ada yang namanya afektif ya, itu akhlak, kognitif baru psikomotorik. Iya. Kalau menurut perspektif dari Ibnu Sina itu pendidikan hati. Iya, betul. Bahkan ada istilah itu yang menyebutkan adab itu lebih tinggi dari ilmu, Bib ya. Benar, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya, jadi ya
orang yang beradab itu pasti berilmu. Iya, Orang betul. berilmu itu belum tentu Beradab, beradab. luar biasa Tapi sekali. ya. Jadi ini penting juga buat kita semua ya, walaupun kita Iya. punya ilmu, tapi kalau nggak punya adab ya sia-sia juga, Bib Sia-sia ya. juga, benar. Iya. Oke, Bib, nih ada satu pertanyaan yang menarik nih. Iya. Biasanya kan kita nggak bisa milih dengan siapa kita tinggal. Maksudnya tetangga kita siapa kita nggak bisa milih-milih ya, kecuali Benar. kita banyak uang, bisa Ah. tinggal di perumahan kayak perumahan elit. Nah, bisa kita milih tetangga kita orang yang pintar semua. Tapi kan kita kadang tuh punya kondisi tetangga kita itu yang nggak mendukung nilai-nilai Islam. Misalnya tetangga kita agamanya kurang sehingga anak-anaknya juga ya kurang memiliki ilmu agama. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita ini memiliki tumbuh kembang yang baik, termasuk ke dalam poin agama, walaupun kita tinggal di tempat yang nilai agamanya itu masih dalam kategori rendah, Bib. Kategori ya. Jadi ini mungkin pengaruh faktor lingkungan. Lingkungan tetangga. Lingkungan tetangga ya, lingkungan tetangga ya. Jadi kita tuh harus bisa istilahnya ada namanya nasihat lah kepada anak kita ya. Karena saya juga ini pengalaman ya. Iya. Itu saya di depan rumah itu ya, di seberang itu ada tetangga itu memang tiap hari itu terus bertengkar ya. Oh, Bertengkar. isi kebun binatang. Iya, isi kebun binatang bertengkar seperti apa ya. Kadang saya saking keseringan juga saya jadi ikut campur juga, Mas Pri ya. Iya. Kenapa kok seperti ini? Apa? Kok ribut terus ya? Ribut terus bang, apa kayak gini ya? Ah. Ya itu faktor-faktornya itu banyak sih. Kalau dari mereka atau dari orang tuanya mungkin karena ini kan sibuknya yang namanya judi slot, Mas Pri. Betul. Judi slot atau gimana? Itu terpengaruh itu juga seperti itu. Nah, saya dalam keluarga ya menasihati anak saya juga, ya, supaya jangan seperti itu ataupun ya memberikan ya pendidikan akhlak yang baik lah, yang bagus lah gimana ya. Jadi tergantung orang tuanya, Mas Pri ya. Ya, kalau saya secara pribadi ya sudah mendidik anak saya sejak usia dini ini dengan pendidikan agama tadi, ya. Dia sekolahnya di As'ad dan dia malamnya ngaji, kadang sorenya dia juga ngaji sore juga, sekolah sore ya. Mudah-mudahan lebih pintar dari kita, Bib ya. Mudah-mudahan, amin. Agamanya lebih baik dari kita ya. Karena ya sekarang ini pengaruh teknologi itu sangat luar biasa sekali, Mas Bria, dengan apa ada namanya gadget, HP ya. Nah, ngomongin teknologi nih, Bib ya. Karena kan anak zaman sekarang nih mulai jangankan anak usia 5 tahun, 6 tahun, anak usia 2 tahun, 3 tahun aja udah kenal dengan HP nih, Bib. Nah, anak sekarang ini kan lebih banyak main HP daripada dia main sama kawannya nih, Bib. Iya. Nih, apa sih pengaruhnya kalau anak ini sering main gadget menurut sudut pandang Habib sebagai praktisi di bidang anak usia dini? Baik ya. Jadi kalau kita bicara masalah HP atau gadget ini kontradiktif lah ya, Mas Bri. Karena kenapa saya bilang kontradiktif? Ini seperti pisau bermata dua lah. Iya, betul. Ada faktor pendukung, ada faktor penghalang. Ada dia positif, ada negatif juga. Jadi dalam salah satu sisi perkembangan anak usia dini, ya, kita ini punya 6 standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itu menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Ada sosial emosional, moral agama, fisik motorik, ya, bahasa, kognitif dan seni. Nah, jika anak itu bermain HP terus, itu bisa mengganggu sosial emosionalnya. Oh, sosial emosional, iya, artinya betul. Dia tidak bisa berasosiasi dengan teman-temannya. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, tergantung dari kita sendiri. Depend on us. Tergantung kita ya. Bagaimana kita menghindari HP. Ini saya kalau punya anak itu untuk maghrib tuh saya matikan. Ayo kita sholat. Ini pribadi saya, teman kadang sulit mencontohkan kepada yang lainnya. Betul. Ayo kita sholat. Ayo ini seperti ini ya. Jangan dulu main HP ya. Di saat belajar ya. Itu tapi di saat dia mau main HP ada waktunya, boleh, Beb ya? Boleh juga ya. Ya, dan juga kadang kalau kita ada waktu luang, kita ajak dia main ke tempat bermainan ya, untuk menghindari HP tersebut ya, bermain di tempat bermainan ataupun juga bertemu dengan ya anak seusianya ya, ajak bermain seperti itu. Jadi itu HP bisa mengganggu sosial emosional juga. Nah, itu seperti itu. Tapi aku pernah dengar gini, Beb. Katanya kalau anak dari kecil sudah diperkenalkan dengan HP akan sulit untuk bicara atau ngomong ya, Beb ya. Apa itu mitos saja sebenarnya? Iya, enggak juga lah. Enggak juga ya. Kalau dalam penelitian itu saya belum pernah melihat seperti itu ya, belum. Karena kan ibu-ibu ini kan banyak nonton di Facebook segala macam. Kan mungkin di Facebook ini kan informasinya kadang ya belum valid. Belum valid, benar. Jangan biarkan anak main HP, apalagi anak usia dini yang mau belajar
perkembangannya untuk Benar. bicara. Gara-gara Iya. HP nanti anak nggak bisa bicara. Tapi kalau Iya. menurut aku sendiri, ya semakin banyak anak mungkin main HP ya, yang positif ya. Iya. Mungkin dia bisa menirukan bagaimana cara bicara orang, Benar, ya kan? benar. Nggak selamanya jelek, ada Iya. kontradiktif lah seperti yang Kontradiktif. disampaikan oleh Habib tadi. Iya, oke. Baik. Nah, jadi kalau bicara HP tadi Bib ya, Iya. kan peran teknologi dalam pendidikan ini luar biasa Luar sekali. biasa sekali. Apalagi AI sekarang ya. AI wah luar biasa AI itu. sekali. Itu. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi agama, boleh nggak kita tuh mempertontonkan hal-hal yang berbau agama tapi melalui HP? Apakah lebih baik kita yang menceritakan kisah-kisah Nabi atau cukup dengan HP aja anak mendengar kisah-kisah Nabi? Bib? Menurut Habib gimana? Lebih baik kita yang menceritakan. Oh, lebih baik kita yang Iya. menceritakan ya. Ya, lebih baik kita yang menceritakan ya. Ha-ha. Saya secara pribadi karena saya memang Memahami, mengajar ya, ha-ha. untuk anak usia dini ya. Ha-ha. Ya, sekarang saya memberi buku cerita itu menceritakan kepada anak dengan mengekspresi wajah saya juga. Oh, iya, seperti iya. apa Saya ya. paham sekali nih Iya, kalau tahu ya. ini para pendengarnya, kalau Habib Iya. Fadlan ini bisa dilihat langsung orangnya. Wah, kalau dia sudah main peran untuk bercerita itu luar biasa Iya, itu sekali apa, ini. itu. Sangat wah sekali karena Ah. memang beliau ini ahli di bidang itu ya, Bib ya. Iya, karena saya juga pernah Mas Bisa, pernah ikut kampung dongeng juga melatih anak usia dini. Anak-anak, pernah, Bib, iya, ya? karena kami punya komunitas juga dulu untuk mahasiswa PAUD tuh dia ada belajar gabung di kampung dongeng. Oh gitu Dan saya ya. juga sempat bergabung dan juga Belajar ya? dongeng juga. Oke, Nah, jadi punya keahlian itu kalian Bib, ya. kadang disampaikan ke anak sendiri Iya, gimana. prakteknya kapan lagi ya? Prakteknya, iya. Daripada ke anak orang, mending anak sendiri, Anak Bib ya. sendiri dulu, iya. Luar biasa Boleh juga sekali kalau ya. pakai HP boleh juga Mas Bi ya, untuk tontonan tentang kisah-kisah Nabi itu boleh juga sebenarnya. Tapi kalau bisa dengan ini sendiri lah ya, kita Kalau sendiri bisa, ya. kalau bisa itu. Oke Bib, ini terakhir Bib ya, karena memang Iya. waktu kita terbatas ini, percaya nggak percaya boleh dilihat sudah 15.56. Memang terasa ya? Nah memang itu keajaiban di sini kalau Nggak terasa? kayaknya baru 20 menit gitu Iya, ya. saya masuk tadi agak deg-degan Mas Pri. Kalau sekarang, wah rasanya mau nambah lagi ya. Iya. Nah, tapi tenang aja, tetap nanti saya tagih next time mungkin akan ada cerita yang lain dari Habib Boleh. Fadlan. Tapi sebelumnya saya mau minta dulu pesan dari Habib Fadlan mengenai bagaimana sih cara mendidik anak agar lebih baik dan lebih islami. Mungkin seperti closing statement. Boleh Habib Fadlan untuk Iya. para pendengar kita semua. Baik, oke. Kalau mendidik anak secara Islam itu ya seperti yang saya katakan tadi ya, didiklah anak itu dengan pendidikan yang humanis. Iya. Artinya apa? Pendidikan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya, karena itu sangat-sangat penting sekali ya. Dengan kita mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang itu akan menciptakan suasana yang harmonis di hati anak itu sendiri. Iya. Ya, senang itu seperti itu. Itu Mas Pri. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Iya. obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kami Iya, ucapkan sama-sama. untuk Habib Fadlan, dosen PIAUD Prodi UIN, PIAUD. UIN Sultan Saifuddin Jambi yang sudah rela datang ke sini untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat tentunya untuk pendengar kita semua. Jadi dari pembicaraan kita tadi kita bisa makin paham bahwa membangun lingkungan yang islami dan ramah anak ini bukan hanya tugas sekolah atau guru aja ya Bib ya. Benar. Tapi justru dimulai dari rumah. Rumah. Dari orang tua ya. Itu namanya pendidikan ramah anak tadi. Ramah anak ya. Iya. Agar kita bisa lebih tulus mendidik dengan cinta dan keteladanan. Jadi untuk para pendengar, para ayah dan bunda yang mendengarkan podcast ini, mari kita bersama-sama terus belajar, terus memperbaiki diri dan menciptakan suasana yang hangat dan damai di rumah agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kuat imannya, lembut akhlaknya dan cerdas pikirannya. Cakep. Oke, saya manggi semua, jangan kemana-mana. Habis ini masih ada acara lainnya karena kalau nggak salah acara Bollywood bersama DJ Ali setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96 FM Radio Manggis Jambi. Dan kita berdua berterima kasih sekali buat yang udah dengerin kita dari tadi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Habib Fadlan menjadi ilmu yang bermanfaat dan jadi Amin. ladang amal juga Bib ya. Amin. Ya. Oke, dan kita berdua, saya Mas Pri dan Saya Habib Fadlan. kita berdua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.